kami semua sedia mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan saya mengajak kita membaca Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Ya, berikutnya perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat, serta bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan, Markus pasal 7, ayat 24 sampai 30, ada tema yang sudah ditetapkan. Tema hari ini, kuasa yang menyembuhkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang sakit, apapun penyakitnya, pasti merindukan kesembuhan. Bahkan demi memperoleh kesembuhan, segala upaya dilakukan. Dari yang bersifat medis, bahkan kadang sampai yang bersifat magis, yaitu perdukunan. Dan itu banyak dilakukan di dunia ini. Akan tetapi, saudara-saudara, segala upaya manusia tidak pernah bisa menjamin kesembuhan seseorang. Nah, di dalam perikop bacaan kita, Markus pasal 7, ayat 24 sampai 30, kita mendapatkan kisah yang sangat menarik. Di sini dikatakan bahwa Yesus masuk ke daerah Tirus. Daerah Tirus ini sekitar 60 km dari Kapernaum. Yesus datang dengan diam-diam, tanpa pengumuman tentunya ya. Tidak ada pemberitahuan. Namun kehadirannya dikatakan tidak bisa dirahasiakan. Jadi kalau ibarat pelita atau lilin itu bisa disembunyikan di bawah gantang. Tetapi kalau matahari itu tidak bisa ya disembunyikan di bawah gantang. Begitu gambarannya. Seorang perempuan Yunani bangsa Sirofenisia, nah ini disebut sebagai orang asing atau orang luar bagi umat perjanjian. Datang memohon kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya. Yang disebutkan di sini sedang mengalami kerasukan setan. Dan kita melihat melalui bacaan ini bahwa di sana kuasanya yang hebat dinyatakan. Bahwa anak itu sembuh. Nah, saudara-saudara, kembali kepada tema ini. Apa yang akan kita pelajari? Melalui tema kuasa yang menyembuhkan, kita belajar dari dua sisi. Pertama, saya akan menyampaikan dari sisi perempuan Sirofenisia,
Dan yang kedua, kita melihat dari sisi Tuhan Yesus. Ada pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Pertama, bagaimana perempuan Sirofenisia mengalami kuasa Tuhan Yesus? Jikalau kita memperhatikan bacaan kita, maka kita bisa menemukan di sana ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perempuan Sirofenisia. Sampai pada akhirnya, dia mengalami kuasa dari Tuhan Yesus. Pertama, disebutkan di sini, ia segera mendengar tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ayat 25. Dalam ayat 24 dikatakan bahwa Yesus masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dirahasiakan. Malah dikatakan seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar. Perhatikan di sini. Jadi bagaimana sikap daripada perempuan Sirofenisia? Segera mendengar tentang Yesus, kemudian dia datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa perempuan Sirofenisia ini memiliki satu keberanian untuk datang secara pribadi berjumpa dengan Yesus. Ini patut diacungi jempol. Kenapa? Karena saudara, orang Yunani itu tidak bersahabat dengan orang Yahudi. Orang Yunani disebut sebagai orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang najis, dan tidak masuk dalam hitungan orang-orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi kita melihat bahwa perempuan ini berani menjumpai Yesus. Dan bahkan dikatakan dia tersungkur di depan kaki Yesus. Ini menunjukkan kerendahan hatinya yang mendalam. Nah, ini adalah hal yang sangat menakjubkan. Tapi yang kedua, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Perhatikan ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani Sirofenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Saudara-saudara, dia datang kemudian memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus. Dan permohonannya itu ditujukan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anaknya yang sangat dikasihinya, yang sedang dikuasai, yang sedang dirasuk oleh si jahat. Permohonannya tentu didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa Yesus berkuasa mengusir roh jahat. Bahwa Yesus berkuasa untuk membebaskan anaknya. Karena itulah dia datang memohon dengan sungguh-sungguh. Dia memohon dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, bahwa perempuan ini, ia memiliki iman dan pengharapan yang pasti. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita bandingkan juga dengan Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, ini paralel dengan Markus pasal 7, bahwa ketika perempuan Sirofenisia ini mau berjumpa dengan Yesus, itu tidak mudah. Dia mendapatkan tantangan. Ya, selain tadi masalah perbedaan suku, bangsa, perbedaan keyakinan, tetapi juga murid-murid Yesus yang pada saat itu bersama dengan Yesus juga sebenarnya menghalang-halangi dia. Dan pada awalnya Yesus juga sebenarnya diam. Tetapi sekalipun demikian, perempuan Sirofenisia ini tidak mundur. Dia terus maju. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-28, ya, ayat 27 ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita lihat di sini bahwa perempuan Sirofenisia ini disamakan dengan anjing. Tetapi sekali lagi dia tidak mundur. Dia tidak merasa terhina. Dia tidak marah. Malah dia berkata dalam ayat 28, benar Tuhan. Benar Tuhan.
tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara, ini menarik sekali. Kalimat ini, kalimat yang disampaikan oleh perempuan ini mengandung pengharapan di dalamnya. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dengan kata lain dia mau berkata, enggak apa-apa. Anak-anak kenyang, tapi juga kalau ada remah-remah, itu bisa dimakan anjing. Ini adalah kalimat pengharapan. Dia meyakini bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk bangsa di luar Israel. Dia menyadari bahwa memang Israel itu adalah bangsa pilihan dan merupakan tujuan pertama kedatangannya. Tetapi dengan munculnya atau dengan hadirnya Yesus di daerah Tirus dan Sidon yang berada di luar Yahudi, ini jelas membuka peluang bagi mereka untuk mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Dan inilah iman yang besar. Inilah iman yang dimiliki oleh perempuan Sirofenisia. Nah, ini kita lihat dari sisi perempuan itu. Tetapi yang kedua, mari kita lihat seperti apa kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Seperti apa kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus meresponi perempuan Sirofenisia itu. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Itu di dalam ayat yang ke-29. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi? Dia mendapati anaknya berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ayat yang ke-30. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius, Yesus berkata seperti ini. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Matius pasal 15 ayat 28. Jadi kita lihat bahwa Yesus memuji perempuan tersebut. Karena apa? Karena imannya besar. Berbeda dengan orang Yahudi yang justru menolak Yesus. Di dalam kitab Injil ada 2 kali Yesus memberikan pujian dengan berkata, imanmu besar. Pertama kepada perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan. Dan yang kedua kepada perwira Romawi. Justru kepada orang-orang di luar Israel, di luar Yahudi, Yesus memberikan pujian dengan berkata, besar imanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, seketika itu juga, atau saat itu juga anaknya sembuh. Dan bukan hanya anaknya, tetapi ibu tersebut juga mengalami pemulihan secara rohani. Yesus memuji dia karena apa? Karena imannya. Dan Yesus menyebut dia sebagai seorang ibu, sebagai tanda penghargaan atau penghormatan. Saudara, seperti apa kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus? Kembali kepada tema kita. Seperti apa kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus? Pertama, kita bisa belajar di sini bahwa kuasanya atau kuasa Tuhan Yesus menembus batas suku, bangsa, dan status sosial. Sekali lagi, orang Sirofenisia dianggap kelas 2, dianggap anjing kafir yang tidak layak di mata orang Yahudi. Namun, Yesus memandang semua orang sama di matanya. Yesus memandang semua orang berharga di matanya. Itulah yang bisa kita pelajari pertama, berbicara tentang kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kuasa Tuhan menyembuhkan penyakit bukan hanya secara fisik atau secara jasmani, tetapi juga penyakit rohani. Kuasa Tuhan melampaui segala kemampuan praktek dokter, bahkan juga praktek perdukunan. Karena sebagaimana saya singgung di awal, kalau sudah mengalami sakit penyakit, seringkali bahwa orang juga pergi
ke perdukunan, ke tempat yang salah, paranormal, ya, orang pintar, yang penting sembuh. Tetapi di sini jelas kita lihat bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan baik secara fisik maupun secara rohani. Sangat jelas dikatakan di sini bahwa anak tersebut dibebaskan dari segala kuasa si setan, dari kuasa si jahat, si iblis. Dan juga mengalami kesembuhan secara fisik. Demikian juga ibunya mengalami pemulihan secara rohani. Dan berikutnya kita belajar yang ketiga bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh jarak maupun waktu. Ketika Yesus berkata anakmu sembuh, maka saat itu juga anaknya sembuh. Yesus tidak perlu bertemu secara langsung. Karena sekali lagi kuasanya melampaui jarak dan waktu. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan dari firman Tuhan hari ini? Kita menyimpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan. Amin. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga Dia menyembuhkan secara rohani. Dia berkuasa memberikan pengampunan. Dia berkuasa memberikan kepastian keselamatan atau kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, yang sungguh-sungguh mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui bagian ini kita juga belajar bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Dia tidak memandang muka. Dia tidak mengasihi hanya satu suku atau satu bangsa Israel. Tetapi kedatangannya ke dalam dunia, Dia adalah menjadi Mesias bagi segala bangsa. Dia adalah Tuhan bagi segala bangsa, segala suku, segala daerah. Tidak ada batasan. Dia datang untuk semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa posisi kita juga sebenarnya sama dengan perempuan Sirofenisia ini. Kita adalah orang yang tidak diperhitungkan karena dosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun kita beroleh kesempatan dan inilah namanya anugerah. Perempuan Sirofenisia mengalami kuasa Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Tuhan sendirilah yang datang ke Tirus. Dialah yang berinisiatif untuk menjumpai orang-orang yang ada di sana. Bukan karena perempuan itu layak atau pantas untuk mengalami kuasa Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Tetapi kalau saudara dan saya saat ini mengalami kasih dan kuasa Tuhan, itu adalah anugerah semata-mata dan untuk itu kita harus dengan segala kerendahan hati bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Yesus selalu welcome, Yesus selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Datanglah kepada Yesus. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Dia dan hanya mengandalkan Dia. Dia selalu terbuka. Yesus selalu menunggu orang-orang berdosa untuk datang kepada Dia. Kembali kepadanya di dalam pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada perempuan Sirofenisia Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Iman yang besar adalah iman yang berpegang kepada firman Allah. Dan dia tidak akan mau melepaskannya sampai Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi saudara-saudara, kita tidak mungkin memiliki iman tanpa firman. Dan kita tidak mungkin bertumbuh di dalam iman tanpa kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan menaati kebenaran itu dengan sungguh-sungguh berserah kepada Dia. Jadi saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa iman itu mendahului mujizat. Sekali lagi bahwa iman mendahului mujizat. Dan kita tetap percaya
bahwa mujizat itu masih ada sampai sekarang. Amin. Maka mari kita terus hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah ragukan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Sebagaimana puji-pujian kita tadi. Jangan pernah kita meragukan ketuhanan Yesus. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah terbatas. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga menyembuhkan kita dari dosa. Menyembuhkan secara rohani. Dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Mari kita senantiasa datang kepada Dia. Mari kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau mengakui otoritasnya, kuasanya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus supaya kami tidak hanya mengingat firman-Mu, tapi kami dapat menerapkan, kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami tidak ragu, kami tidak bimbang mengikut Engkau, karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengalami kasih-Mu, kami mengalami kuasa-Mu, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menghantar kami untuk sampai ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.